Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat, Sobat Kimung. Salam olahraga. Sobat Kimung, eh, sejak peristiwa kejadian di peristiwa tragedi di Kanjuruhan, Malang, tepatnya 1 Oktober, ternyata di situ mengusik eh, Pak Jokowi. Dan video Om Kimung yang pertama juga ada kekhawatiran Om Kimung, Piala Dunia U20 bisa jadi batal, itu menurut Om Kimung. Tapi ternyata eh, berkat ya Pak Jokowi juga, Pak Jokowi menelpon Presiden FIFA Gianni Infantino, uh, ya terjadi deal dah mungkin. Nah, berapa lama berikutnya datang surat dan Pak Jokowi menyampaikan bahwa pelaksanaan Piala Dunia U20 dapat digelar di Indonesia. Om Kimung senang, Om Kimung bersyukur. Dan Om Kimung lihat videonya, kok bisa ya? Kenapa itu bisa terjadi? Rupanya Pak Jokowi juga melalui menterinya Pak Erick Thohir mungkin bernegosiasi terus dan kelihatannya ada deal-deal. FIFA kenapa mau? Ya ada beberapa poin yang harus diperbaiki di negara kita di Indonesia. Nah dalam pidato tersebut Pak Jokowi menyampaikan beberapa poin apa sih yang ingin terjadikan ketentuan-ketentuan agar bisa terlaksana Piala Dunia 20. Dan juga di situ adalah saatnya Pak Jokowi mereformasi, membenahi persepak bola Indonesia. Dan di dalam pidato itu Pak Jokowi hanya menyatakan FIFA, AFC, dan tidak sama sekali mengutik-ngutik PSSI. Wah, ada apa? Tapi terserah. Itu Sobat Kimung yang menafsirkan. Nah, poinnya, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah pembenahan mungkin prasyarat ya dari FIFA mengenai persepak bola Indonesia. Ya, poin-poinnya yang disampaikan pada saat itu ya bagaimana standarisasi stadion dan itu harus dilakukan pembenahan di seluruh stadion-stadion yang ada di Indonesia. Dan rata-rata stadion di Indonesia itu juga bukan milik klub loh. Yang sepengetahuan Om Kimung milik Pemda. Nah, terus poin yang kedua adalah formalisasi standar keamanan di FIFA. Karena yang kemarin itu jelas ya gas air mata itu tidak sesuai lah gitu. Nah, yang ketiga bagaimana supaya persepak bola ini berjalan dengan baik harus ada sosialisasi klub dan perwakilan daripada supporter. Itu harus ada komitmen supaya terjadi perubahan-perubahan. Nah, poin yang keempat adalah jadwal pertandingan. Itu juga itu yang mungkin disampaikan, makanya Presiden FIFA diberi tempat di sini untuk berkantor di sini sampai pembenahan-pembenahan itu dilakukan. Nah, kalau nggak salah itu Presiden FIFA-nya akan hadir, akan datang di Indonesia tanggal 18 Oktober 2022. Oke, Om Kimung coba kulik satu-satu mengenai poin-poin yang diharapkan terjadi pembenahan, perbaikan-perbaikan. Ya, misalnya poin pertama, standar stadion. Nah, standar stadion ini, kasus dari Kanjuruhan itu jelas. Jelas sekali masih lemah. Dan juga mungkin baru tahu berita di media-media bahwa klub masih punya hutang dengan Pemda untuk menyewa stadion tersebut. Nah, standar stadion yang sepengetahuan Om Kimung itu jelas. Bagaimana kursi penonton, kapasitas bangunan dengan jumlah penonton. Ya contohlah kasus kemarin itu katanya kapasitas 38.000, ternyata tiket yang dicetak 40.000, belum yang siluman. Berarti begitu membludak di sana. Jadi, sorry, 38.000 tiket yang dicetak yang resmi 42.000 dan belum yang gelap loh, yang silumannya. Padahal kapasitasnya 38.000. Oke. Nah itu. Terus berikutnya standar stadion misalnya pencahayaan.
Pencahayaan lampunya juga harus jelas. Kalau dilakukan karena itu, di Indonesia itu sering banget dilakukan di malam hari. Rumput juga, lihat kemarin Om Kimung lihat pertandingan antara Palestina dengan pertandingan U17 di, eee, Cibinong, itu juga aduh becek, tergenang. Nah, standar-standar lainnya misalnya, area medis. Nah, peristiwa kemarin tuh jelas kekurangan medis, mungkin tidak diantisipasi dengan baik ya, atau memang itu terjadi, di luar dugaan lah, chaos lah. Nah, itu area medisnya juga. Area parkir area parkir itu harus harus standar daripada FIFA. Nah, yang membuat kaget adalah, pintu-pintu keluar gitu. Nah, peristiwa kemarin itu pintu keluarnya katanya hanya 3 yang terbuka, padahal pintu keluarnya ada banyak tapi pintu keluar. Nah, pintu keluar itu seharusnya 10 menit atau 15 menit pertandingan mau selesai itu sudah dibuka. Dan lagi-lagi menurut standar FIFA, pintu keluar itu harus sebanyak mungkin, biar nanti penonton kalau terjadi chaos atau terjadi kerusuhan itu gampang, dengan mudah dan tidak jauh dari area parkir. Dan area parkir pun untuk lepas keluarnya juga tidak menumpuk. Nah, itu mungkin mungkin standar FIFA sepengetahuan Ong Kim Mong. Nah, poin berikutnya adalah, FIFA menginginkan adalah formulasikan standar keamanannya sesuai dengan FIFA. Contoh, penggunaan gas air mata kemarin itu, ya Om Kim Mong yang dapat infonya adalah tidak sesuai dengan standar FIFA. Tapi memang di beberapa negara juga masih ada yang terjadi hal-hal seperti itu. Cuman kan ini udah ketentuan FIFA, harusnya Kepolisian Republik Indonesia sudah bisa mengikuti, bisalah apa sih ketentuan dari standar FIFA. Nah, kemarin pidato Pak Jokowi juga menyampaikan seperti itu. Polisi atau keamanan dari, kita, Kepolisian Republik Indonesia, itu harus bisa mengikuti, mempelajari, menerapkan ketentuan-ketentuan yang FIFA. Nah, yang Om Kimong tahu sih, di FIFA itu ada keamanan, internal. Coba dah kalau nonton dah, lihat dah. Di pinggir-pinggir lapangan tuh yang badan gede-gede itu. Itu kelihatan keamanan internalnya gitu, dari panitia lah. Nah, polisi hanya nge-backup. Dan itu polisi juga tidak diperkenankan bawa senjata loh. Senjata dan bawa gas air mata. Nah, keamanan lainnya misalnya, eee, supporter, penonton, itu tidak diperkenankan membawa minuman keras. Jangankan minuman keras, botol mineral aja tuh nggak boleh. Karena itu beresiko kalau tidak ada ketidakpuasan penonton, dia akan ngelempar. Makanya standar FIFA itu minuman mineral aja yang plastik lah, itu tidak diperkenankan gitu loh. Itu udah nggak boleh menurut standar FIFA. Nah, kemarin katanya sih informasinya itu banyak botol-botol minuman, yang Om Kim kok bisa lolos? Nah itu standar yang diinginkan daripada FIFA. Terus yang ketiga Sobat Kimung, poin yang ketiga pada saat itu Presiden Jokowi menyampaikan agar ada sosialisasi, dengan klub, juga perwakilan daripada supporter. Nah, makanya kenapa, presiden FIFA tersebut disediakan tempat di sini untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, Sobat Kimung, Om Kimung coba kupas klub dengan supporter. Nah, yang uniknya di Indonesia ini, klub-klub itu masih dibiayai oleh APBD, oleh Pemda-Pemda. Nah, stadion aja, itu klub harus nyewa loh. Harus nyewa untuk menggunakan stadion tersebut, yang di mana kepemilikan stadionnya banyakkan di Indonesia itu adalah milik Pemda. Dan kadangkala karena itu dikelola oleh Pemda, gaji pemainnya dan staf pengurusnya juga masih banyak yang sering tertunda, gitu loh. Nah, klub-klub itu kalau menurut Om Kimung di Indonesia itu hanya segelintir, yang Om Kimung tahu ya, itu ada 2, baru ada 2 ya, Rans, sama Bali United. Nah, kalau manajemen, supporter tidak lakukan pembinaan dengan baik, ya akhirnya seperti ini. Nah,
Om Kimung sih berharap ini masukan Om Kimung ya, masukan Om Kimung, eee, klub itu harusnya bisa menjembatani daripada supporter. Ya misalnya supporter itu harus ada perwakilannya masuk dalam jajaran pengurus, di dalam kepengurusan klub. Khusus dia untuk menangin supporter. Jadi kalau yang mau tahu sih di Indonesia supporter itu ada organisasinya sendiri. Malah kadang-kadang udah banyak beberapa supporter ketuanya udah nggak ada, pengurusnya udah nggak ada. Nah kalau Om Kim bilang itu masukkan ke sana, ke klub gitu loh. Nah di luar itu unik loh, di luar itu unik, contohnya Spanyol. Spanyol itu apa ya, klubnya itu sebagian besar kepemilikannya oleh supporter, para fans, yang bayar iurannya gitu. Disebutnya, sosio, itu contoh Madrid, Barca, ya seperti itu. Kenapa itu bisa terlaksana? Ya memang di sana kecintaannya udah terhadap terhadap sepak bola udah menggila, karena sepak bola itu hiburan gitu loh, hiburan dan bisnis. Makanya di sana fans itu membayar iuran agar dia bisa mempunyai kepemilikan dalam klub tersebut, ya yang disebut sosio, dan dia punya hak loh. Para fans fans itu punya hak suara untuk menentukan siapa presiden klubnya. Dan dia punya hak suara juga untuk mengkritik. Misalnya, oh pelatihnya nggak bagus, dia punya hak suara. Itulah kehebanan luar. Contoh lagi, eh, di Jerman lah. Di Jerman peraturannya pemilik klub itu 50+1. Siapa? Para supporternya, para fansnya. Nah, fansnya itu yang punya andil di situ. Contoh Munchen sama Dortmund dan lain-lain lah. Tapi Om Imung tahu kayaknya Munchen gitu loh. Nah, itu itu dikelola manajemennya bagus gitu loh. Nah, coba Indonesia dilakukan seperti itu. Nah, tapi mungkin mengarah ke sana masih masih susah lah. Minimal jangan ada ketergantungan sama Pemda, berdiri sendiri. Entah itu orang perangan seperti Raffi Ahmad lah, pemilik Rans, itu juga dia melakukan terobosan yang bagus gitu loh. Jadi kalau dari sisi klub dan perwakilan supporter, ya mudah-mudahan itu ada pembenahan dengan baik dan mudah-mudahan bisa dilakukan perubahan-perubahan. Poin terakhir, poin keempat dalam pidato Pak Presiden pada saat itu, menyampaikan bahwa adalah jadwal pertandingan. Karena jadwal pertandingan itu, potensi risikonya banyak. Dari risiko, keamanannya, dari risiko kualitas atau mutu permainannya. Karena sering sekali di dalam Liga 1 atau Liga 2 atau Liga 1 U20 yang dikelola oleh Liga Indonesia Baru, itu banyak yang diundur atau ditunda. Ya seperti peristiwa kemarin lah, eee, mungkin karena rating atau gimana yang harusnya diminta dilaksanakan di sore hari, dipaksa di malam hari. Tapi itu pembelajaran gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu juga di dalam liga yang terjadi saat ini ya, itu menurut Ong Kim banyak merugikan klub. Contoh, kalau sudah ditunda atau diundur terus jadwal, banyak yang merugikan klub karena padat, terus karena jauh jaraknya. Contoh misalnya, Papua misalnya bertanding melawan Bandung atau melawan Aceh, itu jarak dari Papua ke Acehnya sendiri itu udah makan waktu, dan itu si pemain fisiknya juga ya bisa jadi udah lelah, dan akhirnya apa, itu bisa merugikan loh. Merugikan mutu kita menontonnya juga kualitas pertandingannya juga udah mulai berkurang, karena fisik pemain itu mempengaruhi gitu. Dan bisa jadi juga pengaruh ke budget lah. Nah, kalau jarak yang begitu jauh, itu akan budget juga akan bengkak. Belum baru selesai sini, 2 3 hari udah pindah lagi. Misalnya dari Papua ke Aceh, terus dari Aceh pindah lagi ke Makassar. Jadi itu yang menurut Ong Kim Mung, Liga Indonesia Baru, pelaksana daripada pemegang produk, Liga 1, Liga 2, dan Liga 1 U20 itu nggak 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 bagus lah gitu loh. Nah, juga ini saran sih menurut Om Kimung sih, kalau bisa Om Kimung dulu pernah itu ada namanya pembagian wilayah barat dan wilayah timur. Setelah itu dari wilayah barat dan wilayah timur, masuk gitu loh. Masuk siapa? Kalau Om Kimung dulu inget banget tuh, dulu dulu nih, PSMS Medan dengan Persib Bandung itu dulu idolanya Om Kimung tuh berdua tuh sering bertanding tuh. Nah,
Dan kalau bisa itu dilaksanakan, itu lebih banyak, apa ya, jadwal itu lebih banyak meringankan daripada klub. Nah, contoh, kayak di Amerika, NBA Amerika lah, itu juga memakai 2 wilayah, wilayah barat dan wilayah timur. Dan itu sangat sangat efisien kalau menurut Ong Kimong, itu pendapat Ong Kimong. Nah, liga-liga Eropa juga, jadwal pertandingan misalnya, itu kalau menurut Ong Kimong, itu yang ada terjadi cuma di Sabtu sama Minggu. Anaknya Om Kimong tuh, Bang Jali suka nonton di Sabtu sama Minggu. Yang lain-lainnya jarang, hanya di Indonesia loh yang dilaksanakan di hari kerja. Itu menurut penglihatan Om Kimong ya, nggak tahu ya negara-negara Asia lainnya ya. Tapi di Eropa itu nggak ada. Itu adanya di hari Sabtu dan Minggu, di weekend. Ah, itu poin yang dari Pak Jokowi sampaikan. Jadi perbaikan-perbaikan itu harus dilaksanakan. Nah, poinnya dari pembicaraan yang tadi Om Kimong sampaikan, bagaimana Pak Jokowi melobi Presiden FIFA agar pelaksanaan U24 terlaksana, dan alhamdulillah Om Kimong senang, terlepas dari pelaksananya itu nanti bagaimana, yang pasti adalah bahwa sepak bola ini menurut pandangan Om Kimong bisnis. Nah, mungkin ini bisa terjadi teguran dan akhirnya bisa mencuat, bisa jadi di pandangan Om Kimong nih, di PSSI atau di pengelola sepak bola Indonesia, bisnis itu selalu berlawanannya dengan kepentingan. Padahal kalau itu dikelola dengan baik, pure, murni bisnis, ajib sepak bola Indonesia. Karena memang seperti itu gitu loh. Sepak bola itu selain hiburan, selain prestasi adalah bisnis. Nah, mudah-mudahan akhirnya Om Kim sebelum akhir mudah-mudahan pelaksanaan U24 nanti, U20 di tahun 2023 nanti Piala Dunianya berlaksana dengan baik, karena di situ nanti ada perputaran bisnis. Makanya kenapa Pak Jokowi berharap banget supaya FIFA tidak memberikan sanksi dan pelaksanaan Piala Dunia U20 tetap terlaksana. Di situ ada banyak, mudah-mudahan para penonton dari luar datang, semua datang, UMKM bisa bergerak dengan perekonomian yang makin besar, terus juga banyak. Pokoknya di situ poinnya adalah bisnis cuan 2024 di dalam U20. Tapi terlepas dari itu, mudah-mudahan dengan kehadiran Presiden FIFA di Indonesia, pembenahan dari segala sisi persepak bola Indonesia harus, dan itu harus dikerjakan dari semua sektor, dari semua lini, semua harus melakukan perbaikan. Oke, Om Kim mengakhiri. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita sama-sama, dan juga Om Kim juga berharap mudah-mudahan sepak bola Indonesia ke depannya makin maju. Apalagi uh, sudah mulai kelihatan nih prestasi-prestasi para pemain, para Garuda-Garuda Indonesia sudah mulai naik nih. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.